Kita kan kalau iklan tuh pasti kita berbondong-bondong buat casting, workshop segala macem tuh, itu pasti ada banget kayak oh ya iyalah dia dapat, dia kan mix, dia kan jauh lebih cantik. Tapi dari situ sih benar kata Laura, kayak kita udah sadar dari awal dengan privilege-nya kita. Jadi kita pun tidak menyalahkan permintaan orang-orang yang way prefer Indonesian actresses gitu. Oke, sebelum ngomongin series lagi, aku pengen tahu awal kalian berkarir tuh sebenarnya dimulai dari tahun berapa sih? Kalau Zoe kayaknya dari kecil ya Zoe? Lumayan Kak, aku dari 19? 2016. Oh, tapi film pertamanya? Tapi aku baru ikut kayak proper shooting, kayak aku ikut FTV, film segala macam tuh baru yang bener-bener acting 2018. Baru bener-bener aktif. Tapi awalnya apa? Aku sebelumnya anak iklan, aku lama di iklan. Oh. Karena aku perbaiki dulu nih bahasa Indonesianya, karena waktu itu belum lancar. Jadi gimana mau acting kan. Terus akhirnya pelan-pelan belajar, udah deh mulai aktif. Oke, kalau Laura gimana Laura awalnya Laura? Aku awalnya influencer dulu, bikin kayak makeup content, ya pakai konten-kontenan gitu. Habis itu pindah ke Jakarta tuh 2021, mulai serius syutingnya, yang kayak sinetron gitu, yang selalu syuting serial. Mungkin 2021 pertengahan kali ya, ya gitu. Tapi emang dari awal memang pengen di industri hiburan sebagai artis gitu? Enggak atau lagi. Apa cita-cita kalian apa sih sebenarnya? Kalau aku sih aku pengen ya. Aku pengen sih. Berarti ini real cita-cita tercapai. Awalnya aku pengennya tuh jadi kayak YouTuber gitu, yang ngevlog, hai guys. Tapi ternyata jadinya kesini deh. Ya udah. Kurang lebih sama lah. Sama lah ya, Masih di depan bisa. kamera juga, Iya, acting benar. juga. Tapi gimana menikmati acting sejauh ini? Enjoy sih. Enjoy. Kenapa tuh kok enjoynya kayak ketahan? Mau curhat? Enjoy, tapi ya a few characters. Iya, pasti. Pastilah kita pasti kan kita pengennya di zona nyaman terus ya. Jadi ya kita pasti acting juga sesuai zona nyaman kita gitu. Aku udah nyamannya jadi prota, jadi kalau jadi antagonis tuh agak keberatan gitu ya. Mungkin aku emang terlalu baik orangnya. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah tapi di titik apa kalian ngerasa bahwa acting ini ya jadi pekerjaan utama kalian lah? Kayaknya semenjak syuting sinetron sih Kak. Karena kayak kita syuting sinetron tuh udah jadi kayak rutinitas kita sehari-hari kan. Dan kayak lama-lama we learn to love it gitu. Walaupun awalnya pasti kayak kita stuck di rutinitas yang sama setiap hari, tapi lama-lama we learn to love it. Nah kalau aku pribadi, aku mulai suka tuh dari situ. Gitu, kayak aku suka ya ternyata syuting setiap hari, ketemu orang-orang setiap hari. Terus enaknya kalau misalnya sinetron kan kita stay di satu karakter yang sama kan, kita cerita doang yang berkembang gitu. Jadi ya itu aku menemukan titik nyaman di situ. Oke, kalau Laura? Kalau aku sih mungkin gara-gara dari awal aku sinetron terus ya, dari kayak DJS terus lanjut terus lah pokoknya. Ini juga baru pertama kali aku series, jadi aku lebih enjoy di series sih sekarang, atau kayak film gitu. Jadi kayak bentar tapi really in depth of the character. Kalau sinetron kan yang kayak bener-bener syuting tiap hari, terus mungkin liburnya tuh kayak sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu gitu. Apalagi kalau syutingnya jauh, lumayan stres sih aku. Jadi aku lebih suka film gitu. Terus juga lebih mateng gitu loh lihat acting kita. Lebih puas juga film pastinya, karena kita lebih lihat hasilnya kan lebih maksimal banget kan. Berbanding kita sinetron kan kejar tayang setiap harinya gitu. Bisa live, syuting hari ini terus tayang hari ini juga. Kayak yang penting udah tayang gitu. Karena mungkin workshopnya juga lebih lama mungkin, atau seperti apa pendalaman karakter segala macam. Preparationnya juga pasti jauh lebih lama. Nah ini kan kalian sudah terkenal sejak remaja, bahkan Joy juga dari kecil gitu. Terus di kehidupan sekarang kayak ngerasa ada pressure nggak sih ketika pengen me time gitu? Harus
Mungkin kalau untuk aku pribadi, karena kan ini bukan cita-cita aku dari awal ya Kak, tapi aku kayak memang kayak ngalir aja gitu, kayak oh ternyata nyaman ya, oh ternyata suka, ya udah deh ini jadi pekerjaan utama aku. Tapi ya untuk me time sendiri, I think the older I get emang makin susah juga ternyata. Karena kan kita semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab kita. Kamu gimana? Kamu kan Aku emang udah masih pengen umur nih. 19 tahun ya. Jadi mungkin gak seberat Zoe ya. Tapi ya aku sesuaiin aja sama schedule aku sih. I always try to find time. Ya misalnya me time apa ya, kayak ke salon gitu ya. Tinggal ngomong aja sama manajer, hari ini aku mau off ya, hari ini. Enak ya? Itu dia manajer. Udah ada yang ngatur ya? Iya. Jadi yang ribet ya manajernya aja. Bener. Cariin endorse di klinik. Aku mau ini dong kak, aku mau ini dong kak, gitu. Tapi ya we try to make it fun lah. Ya. Karena kan emang buat diri sendiri itu penting, karena kan kita tampil terus kan. Jadi kayak kita harus selalu mengutamakan diri sendiri. Kayak selain kayak penampilan juga mental kita juga. Jadi emang penting banget buat sediain waktu buat diri sendiri. Oke, tapi ada hal yang dikangenin gak sih ketika kalian kan sekarang bisa dibilang geraknya terbatas juga lah ya. Apa ada yang dikangenin gak, misalnya biasanya jajan sembarangan gak ada orang yang kenal gitu? Kayaknya kalau aku sekolah offline sih. Oh, sama lagi. Iya. Kayak aku udah homeschooling dari aku SMP. Sampai aku SMA, terus kayak aku kuliah pun sekarang online. Sebenarnya bisa sih, I still have a choice untuk kayak memilih offline. Cuman karena memang aku lebih senang syuting dan aku tetap pengen nomor satukan syuting ya, jadi mau nggak mau kuliah online gitu. And sekarang udah mau selesai, jadi kayak seandainya aku bisa merasakan kuliah offline itu kayaknya seru deh gitu. Oh. Sama sih sebenarnya. Aku juga homeschooling tuh SMP kelas 2. Pas aku sekolah, aku tuh yang kayak, aduh, aku pengen banget kayak nggak sekolah, pengen homeschooling aja biar ngerjain endorse itu kayak free anytime gitu. But then now, I really want that high school experience, you know, like you see in movies gitu, kayak seru banget. Tapi aku masih belum kuliah sih, jadi I still have a chance. Kamu masih ada chance. Ada kemungkinan di situ ya. Aku sebenarnya sekarang tuh pengennya kuliah, tapi aku takut kalau aku nggak bisa manage waktu aku dua-duanya. Soalnya banyak teman-teman aku yang syuting terus kuliah juga, terus akhirnya nggak lulus atau mungkin nggak dapat ilmunya, ya sekedar lulus aja gitu. I don't want that. Iya, jangan. Oke, tadi aku sempat ngobrol sama kalian soal apa, kalian kan ada keturunan gitu, blasteran gitu, tapi banyak anggapan di luar sana yang bilang, kalau artis blasteran mah gampang nih kayaknya, tapi ternyata kan nggak semudah yang dikira ya. Kalian pernah mendapat pengalaman-pengalaman yang kayak gitu? Kayaknya ada-ada aja sih Kak. Ada. Mungkin kitanya nggak ngeh secara langsung, tapi lama-kelamaan kayak oh ya. Apalagi kan sekarang social media kan besar banget ya. Jadi kayak banyak banget kayak komenan dari netizen yang kayak oh kita jauh prefer kayak Indonesian actresses gitu-gitu, which is sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Tapi ya jadinya banyak ya ada negatifnya juga lah buat kita anak mix ya. Iya, tapi emang bener kalau mix tuh ada privilege sih pasti. Betul. Even I think so as well. Tapi because now mungkin banyak yang complain juga ya. Tapi sebenarnya gimana ya? I do kind of agree sih. Apalagi pas awal syuting gitu. Mungkin because I have a platform juga ya. Aku awalnya udah punya followers lumayan banyak. Aku ngiranya tuh aku masuk ke sinetron gara-gara mungkin followers aku atau apa. Tapi I think being blasteran also helps. Walaupun pas aku syuting awal-awal aku bener-bener nggak bisa bahasa Indonesia. Bayangin separah apalah pokoknya. Ya bisa sih sebenarnya, tapi ya masih nggak fasih. Iya, tapi itu aku setuju banget sih, karena untuk aku yang mulainya dari iklan, ya kita kan kalau iklan tuh pasti kita berbunung-bunung buat casting, workshop segala macem tuh, itu pasti ada banget kayak oh ya iyalah dia dapat, dia kan mix, dia kan jauh lebih cantik. Tapi dari situ sih benar kata Laura, kayak kita udah sadar dari awal dengan privilege-nya kita. Jadi kita pun tidak menyalahkan permintaan orang-orang yang way prefer Indonesian actresses gitu. Tapi
at the end of the day semuanya pasti punya giliran masing-masing kok. Iya. Ya intinya ketika mendapat kesempatan itu yang harus dimanfaatin ya, menunjukkan skill kalian. Betul. Tapi kayak balik lagi kayak setiap aktor atau aktris pasti punya pressure masing-masing kok. Doesn't really matter based on their looks.